Halo guys, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku main di Platinum Dieng ya. Udah lama nggak diajakin sama Mas Eden. Di sini aku main sama ada kenalan baru, jadi ada berapa? Tiga orang baru sih. Jadi ini yang sebenarnya ini yang ketiga sih, yang terakhir. Ada aku partneran sama Mas Denny. Jadi ini baru kenal ya aku. Jadi aku nggak tahu sama sekali permainannya Mas Den itu gimana. Terus ya tahu-tahu boloan. Jadi kita masih saling nebak ya. Mungkin ya itu resikonya kalau uh, ada pemain kidal kayak aku. Biasanya kalau adaptasinya itu ada partner baru itu adaptasinya itu agak lama ya. Soalnya jarang kan ada orang yang kidal. Kalau aku sih kan lebih sering sama partneran sama orang yang kanan yang nggak kidal, jadi ya lebih gampang mau partneran sama siapa biasanya lebih bisa beradaptasi lebih cepat. Tapi kalau kebalikannya orang baru yang kanan ketemu sama orang kidal partneran atau musuhan ya itu bikin bingung biasanya. Oke, di video kali ini aku ingin bahas mengenai lapangan ya. Sebenarnya lapangan ini cukup mewah sih karena pakai ini ya karpet. Terus ada dua bilik dua dua ruangan yang depan sama belakang. Jadi dia punya lapangan A sama B, jumlahnya 88, jadi 16 total. Berarti kan lumayan gede ya untungnya kalau misalkan rame gitu. Kalau nggak salah sewa 1 jamnya 50.000 mungkin ya. Kita sewanya jam 2 sampai jam 4. Kalau di itu mungkin kayak happy hour ya kalau siang gitu. Nah sayangnya gedung yang termasuk baru ini kok pas ini ya, pas hujan deras sih memang kemarin itu. Terus di tempat yang sebelah kiri itu bocor. Walaupun nggak kenceng ya bocornya, tapi bahaya sih apalagi lapangan ini ya aku trauma sih kalau main di lapangan ini. Cuman nggak di lapangan yang A ya, aku pernah jatuh yang di lapangan B itu karena licin, bukan karena air, mungkin karena ada keringetnya orang atau mungkin ada minyak yang jatuh gitu. Dan itu aku sampai 3 bulan gitu kesulitan jalan. Jadi ya ada aja kalau di lapangan yang ini ya. Kalau aku lihat gitu ya, ya aku nggak seberapa ngerti mengenai teknik bangunan ya. Tapi biasanya gedung yang tinggi-tinggi sama gede kayak gini tuh pilar-pilarnya itu loh, pilar besi itu biasanya dari besi H. Ini kok dari besi kayak kanal C gitu, tapi diterangkap ya, dirangkap terus jelas gitu. Harusnya kalau besi H kan lebih kuat ya. Kalau yang lapangan yang biasanya aku pakai yang hijau itu di Citra itu walaupun kecil tapi ini ya dia pakai genteng besi yang ini ya, genteng seng yang kuno memang tebal, dan itu memang tempo hari bocor semua karena mungkin udah lama ya, dan nggak mau perawatan kan susah karena gedungnya tinggi. Akhirnya sama pengurusnya itu dikasih kayak ditumpui sama genteng galvalum. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang di sini kan harusnya baru, mungkin nggak sampai 2 tahun ya gedungnya. Nah itu kok bocor. Itu apakah memang bahannya kurang bagus atau bagaimana ya, atau tipis? Biasanya sih bocor itu kalau genteng-genteng galvalum gitu, bocornya itu di titik-titik sekrup. Biasanya kan di sekrup kan, galvalum itu tipis gitu.
Di-skrup, habis di-skrup itu nggak kayak dikasih lem. Kalau aku sih biasanya kalau ada baru pasang genteng galvalum atau apapun yang pakai skrup itu langsung aku kasih flashband. Tadi aku beliin flashband kayak karet itu ya, yang buat nambal itu. Aku suruh tukangnya nempelin satu-satu di atasnya skrup. Nah, kalau aku lihat rangka yang di atas ya, di bawahnya genteng itu kan biasanya ada kayak besi yang silang-silang gitu, kayak ditarik. Itu aku lihat kok besinya tipis. Terus ya apa ya, mungkin kalau sekedar untuk kena hujan gitu mungkin nggak apa-apa sih. Tapi kita kan nggak bisa prediksi, kadang-kadang hujan tuh lebat banget atau ada angin puyuh puding beliung atau bagaimana, ya itu harusnya lebih diperkuat sih. Karena aku lihat yang kotak-kotak yang kalau di sini ya, bukan yang aku tunjuk di sini, tapi yang di belakangku itu kalau dilihat dari samping itu udah kayak melembung gitu. Apa memang ngelasnya itu nggak bagus, nggak presisi, atau memang gak kuat nahan beban dari gentengnya ya, atau sama rangka-rangkanya itu kurang kuat jadinya meleot. Ya ini aku bukan jelek-jelekin gedungnya. Gedungnya menurutku lumayan bagus sih, bersih, rapi, dan ini ya pencahayaannya lumayan terang. Terus manajemennya juga bagus. Kemarin tuh kan yang nyewa lapangan atas nama Mas Eden ya, jadi Mas Eden yang lapor kalau ini lapangannya bocor terus basah kan, jadi kita nggak bisa main lah. Terus sama masnya yang jaga ditukerin sih, kebetulan ada lapangan di A2 ya, ini kosong, terus ditambahin kok. Jadi sewaktu kita pindah itu harusnya kayak biasanya kan sewa jam sampai jam 4 gitu, jam 4.00 harus selesai atau dimatikan kan lampunya. Tapi kemarin tuh kayak ditambahin, cuman karena kita memang udah gak main jadinya ya kita kasih ke orang lain. Tapi masnya nanya apa kita udah selesai baru boleh dimasukin orang yang lain, dan orang yang masukin tuh sebenarnya pindah juga. Jadi ada anak-anak yang latihan di lapangan A8 sebelahnya kita. Ternyata setelah kita itu bocor duluan, ternyata mereka juga akhirnya lapangannya bocor, makanya pindah ke yang A2 ini. Karena mungkin A1-nya mau disewa orang ya. Yang sebelah kanan ini kan A1 kosong. Terus aku lihat di tempat duduk-duduknya itu juga ada yang bocor, tapi nggak terlalu gede, cuman ya sangat disayangkan ya, SDM atau kualitas bangunannya kurang bagus sih. Entah kenapa, mungkin ya kebanyakan tukang memang kalau nggak dari ini ya, instansi yang punya perusahaan gede, biasanya memang ngerekrut tukang itu enggak dengan ijazah sih. Dulu pernah di rumahku ada bangun sedikit gitu, kayak gudang. Pemborongnya punya tukang-tukang banyak kan. Terus salah satunya itu ada yang sekolah, walaupun mungkin cuman SMK atau mungkin D1. Itu beda sih caranya dia ngerjain. Kayak waktu itu tukang tackle ya, dia ngelubangin tackle pas di tengah-tengah. Kalau tackle misalkan di kamar mandi itu 20x20 gitu ya, lubang yang di tengah mau dilubangin buat kayak ngeluarin itu air yang dari bak gitu loh. Nah itu kan dilubangi di tengah. Biasanya kalau tukang biasa itu kayak mecahin berapa
beberapa tackle baru bisa bikin yang bagus. Tapi tukang ini bisa bikin langsung sekali jadi gitu dengan cara kayak tengahnya itu dikasih kayak circle terus bolak-balik gitu terus langsung dipasang. Aku baru pertama kali ngelihat ada tukang yang cara kerjanya seperti itu ya. Kayak kita dulu kan belum ada ini ya sosmed. Tapi aku baru pertama kali ngelihat caranya tukang kerja kayak gitu. Mungkin sekarang banyak ya kalau kita bisa belajar dari tukang-tukang di luar negeri juga. Caranya itu bagus. Bahkan tempo hari aku ngeliat di reels Instagram ada ini sih masang kayak talang-talang gitu di luar negeri bagus dan aku lihat kayaknya kalau dibikin kayak gitu memang makan biaya lebih banyak ya dari yang biasanya kalau di Indonesia itu orang syukur jadi pokoknya murah wis dipasang nanti 1 tahun kemudian bocor wis urusane sing duwe omah biasanya kan gitu. Tapi kalau di luar negeri kayaknya memang ada kayak standarnya cara masang gitu. Jadi kemungkinan bisa lebih tahan awet sih. Kalau rumah nenekku zaman dulu tukang-tukangnya juga cara nekuk-nekuk sengnya itu juga bagus kok. Selain memang bahannya memang lebih tebal ya, tapi rumah yang lebih tua dari umurku itu nggak bocor-bocor. Jadi kan sebenarnya tergantung dari ininya ya pemborongnya atau ya apa ya mandornya ya. Itu kalau memang diperlukan ya yang punya rumah kan nggak, yang punya gedung biasanya ya manut aja apa katanya tukang kan. Tapi harusnya pemborong atau tukang mandor itu juga harus bisa ngasih ini pendapat kalau mau lebih awet ini kayak gini tapi biayanya lebih mahal. Nah itu kan bisa dikomunikasikan dan bisa buat pertimbangan ya. Kalau aku lebih berani mahal di awal daripada nanti harus repot benerin lagi gitu. Mungkin suatu saat bakal memang rusak sih. Cuman umurnya nggak secepat yang setahun 2 tahun gitu kita harus benerin gitu. Jadi mending di awal ngabisin biaya lebih banyak. Tapi ya itu pertimbangan dari orang yang pebisnis ya. Kalau pebisnis mungkin kepingin ndang cuan atau kepingin balik modal lebih cepat. Jadinya kan di Platinum ini kan dia bikin di Malang itu ada banyak lapangan ya. Ada banyak tempat gitu. Mungkin dia ngejar itunya ya. Jadi pakai bahan-bahan yang lebih murah biar nanti dia bisa buka gedung lain gitu. Cuman mungkin ke depannya perawatannya jadi lebih ekstra sih. Dan ini enggak cuman itu ya. Kalau sekarang servisnya sih bagus karena kalau ada yang bocor langsung digantiin lapangan gitu. Cuman kan ya nggak enak gitu. Kita kayak gini tadi tengah-tengah main terus harus pindah lapangan, angkut-angkut tas dan sebagainya. Terus lupa skornya karena kan kita nggak ada yang nyatet juga kan. Itu kan juga merepotkan yang nyewa kalau kayak gitu. Juga kebetulan kan ini lagi sepi ya, ada lapangan yang kosong. Kalau nggak ada yang kosong gimana apa? Kalau ditukerin uang ya otomatis kecewa ya walaupun uangnya kembali nggak bayar lapangan gitu. Tapi kan kecewa karena kita niatnya olahraga. Jadi ngumpulin teman-teman untuk bisa hadir ke sini. Kebetulan rumahku juga jauh dari lapangan ini. Dateng terus ternyata voucher udah mandek gak bisa main. Atau ini lain soal ya, kalau ini kan tentang bocor. Kemarin juga di lapangan jam sewanya masih lama, ternyata lampunya mati. Nah gak bisa main. Gelap banget soalnya gedungnya yang satunya yang hijau itu. Ternyata cuma jeglek aja. Nah jeglek ini karena apa? Karena mungkin ada yang konslet juga kan. Nah itu mungkin perlu diperhatikan. Sistem nggak cuman ininya mengenai keselamatan karena
nggak bocor, tapi juga listriknya juga. Nanti kalau kebakaran akses untuk keluarnya bagaimana, terus dan ya basic safety-nya itu harus diperhatikan sih. Kalau kalian ada rencana bikin gedung badminton, atau mungkin di rumah sendiri ya, mau bikin lapangan badminton, ini ada di netnya juga ada yang bolong sih. Aku lihat di net yang ini ada 2 titik yang bolong. Jadi waktu nyemes kena net tembus. Tapi itu ya consumable bukan buat ini pengelolanya, karena ya kalau kita pemain biasanya consumable kan senar sama grip ya. Itu kan wajib itu. Kalau buat pengelola ya wajib untuk sedia net yang bagus lah. Kalau enggak minimal ada ini ditambal. Ada bolong 1-2 mungkin ya, kalau net kan bisa dijahit lagi kan lumayan lah. Benang berapa sih, cuman kan harus ada orang yang ini ngawasin atau ngecek kondisi lapangan tuh bagaimana, ngeceknya berkala. Kalau kita mau bicara mengenai profesional ya, kalau kita lihat di mall-mall itu kan ada kayak OB itu punya kayak daftar yang ditaruh di pintu gitu. Jam segini sampai jam segini siapa yang tanda tangan, terus udah dicek apanya aja yang udah dilakukan oleh OB-nya, ada cawang itu, nanti ada supervisornya ngecek gitu. Nah itu kalau buat pengelola ada kayak gitu-gitu kan bagus. Jadi nggak syukur bangun gedung wis goodbye, pokoknya aku payu setiap minggu dapat uang gitu. Tapi ada kayak ini tanggung jawabnya juga untuk mengelola itu, nggak cuman bikin terus ngelola untungnya sama bayarin karyawan, tapi juga ngelola ini perawatan gedungnya, harus cepet-cepet diperhatikan lapangannya ada yang robek atau enggak. Itu kan juga harus disiapin dana juga kan. Oke guys, jadi gitu aja sih menurutku mengenai lapangan. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda atau mungkin ada masukan lagi, silakan ini ya, tulis di kolom komentar. Untuk akhir video ini mungkin aku akan ngomentarin ini ya, partner baruku. Aku lihat kayaknya awal-awal kayak kesulitan untuk lari-lari gitu, jadi aku agak lebih rajin. Ternyata kok enggak, walaupun dia diincer juga tahu tempat-tempat yang bakal dia harus tempatin. Kalau aku nurin bola dia cepet-cepet lari. Jadi overall aku suka dengan gaya permainannya Mas Denny. Terus pukulan-pukulan yang ya mungkin dari aku juga ada salah, sehingga dia lebih banyak ngasih kayak backhand ya. Backhand late itu biasanya yang jadi momok buat pemain-pemain karena susah. Tapi Mas Denny pukulnya lumayan keras, nggak sampai belakang banget tapi lumayan lah. Dan juga kebantu dari shuttlecocknya yang kali ini agak ringan sih kalau di lapangan ini. Atau mungkin karena lapangannya karpet ya, jadi kaget. Aku kan biasa udah lama nggak main di sini, terus kaget jadi pukulannya kok banyak yang out gitu. But ya minor adjustment aja, cuman beberapa menit terus kita udah biasa. Dan di set kedua bisa skornya sama lawan tuh beda jauh ya. Berarti aku sama Mas Denny makin kompak kan. Di awal-awal kita baru partner jadi masih nebak-nebak ya, iki bolokku iki senengannya opo sih, terus kayak permainannya bagaimana, terus bisa mukul ini nggak perlu diapain, terus itu kan kayak kita kalau punya partner baru itu kayak gitu. Yang penting saling suportif aja.
karena kita baru kenal jadi ya podo sungkan-sungkan nih. Kadang-kadang bola di tengah itu nggak ada yang mau ngambil, nanti kan takut tabrakan ya raketnya. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.